Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan di minggu terakhir bulan September, dan juga ada 7 saham di sektor batubara yang 2 hari ini naik terus ya. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound di sesi awal, tapi di pertengahan perdagangan terkoreksi dan cukup dalam tadi sekitar 0,3%. Sempat menyentuh 6119, tapi kemudian dia naik dan tutup di harga 6.144, naik tipis 0,03%. Transaksi sampai saat ini ada di 13,3 triliun. Asing hari ini kembali net buy. Hari ini juga cukup signifikan 1,43 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IHSG kalau dilihat candlenya doji tapi di resisten. Biasanya candle seperti ini ada peluang turun karena di area resisten. Tapi kalau dilihat dari MACD-nya, ini sudah golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi ya. Ya lihat hari Senin lah. Kalaupun koreksi ya mungkin bisa nutup gap-nya ini. Dia akan kemarin hari Kamis gap up, jadi di sekitaran 6.108. Kalaupun dia turun ke 6.108 itu peluang bagus. Jadi Bapak Ibu yang sudah profit taking di atas bisa buyback lagi di bawah sahamnya ya. Ya tipis saja, mungkin 0,5% itu masih normal kalau koreksinya. Ya ada potensi koreksi. Untuk IHSG minggu depan ya peluangnya ya menutup gap ini aja. Kalau turun lebih dalam mungkin nggak. Kemungkinan bisa cuman kecil ya, karena IHSG sudah mendekati akhir tahun. Semoga aja Oktober bisa breakout 200 dan November, Desember IHSG sudah bergerak di atas 6.100. Semoga seperti itu skenarionya ya. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Kalau saya lihat hari Senin ya bisa ada koreksi lah, mungkin tipis ke 6.100. Karena ini kan candlenya doji tapi di resisten. Ini bisa dibilang dia gagal breakout 6.150 sampai 6.160. Ini kan dia turun. Jadi seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini naiknya cukup signifikan 11,23% ke harga 1.535. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang nilainya juga cukup signifikan ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi akhirnya mampu breakout resisten 1.500 dan sayangnya dia nggak mampu lewat 1.550. Kalau 1.550 itu dilewati, itu yang menurut saya cukup bagus. Ya minggu depan itu ada peluang ke 1.600. Tapi dengan kondisi seperti ini, ada peluang Indi seminggu ke depan menguji kembali 1.600. Tapi kan ini ada karena profit taking. Hari ini dia membuat ekor dari atas ke bawah. Dan itu juga seperti biasanya itu karakter Indi. Setelah dia naik tinggi ya biasanya kena profit taking. Karena Indi ini kan betanya tinggi. Jadi ya volatil. Beda seperti Adro, PTBA yang naiknya turun nggak terlalu volatil ya. Yang volatil tuh di sektor batubara ada Indi dan Doit. Nah, jadi bagaimana dengan Indi? Ya bagusnya lagi kalau hari Senin dikasih koreksi dulu, bisa beli di sekitaran 1.505, 1.510. Tinggal kalau turun dari 1.500 udah cut loss dulu karena ada peluang bisa ke 1.400 lagi. Harusnya kalau memang arahnya ke atas ya Indi nggak turun lagi lah. Dan kalaupun Indi harus turun ya cut loss aja dulu, nanti buyback di 1.400 ini. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss dan nunggu sampai bawah, ini cukup dalam nih sekitar 7%, mending cut loss dulu nih sekitar 2,5% cut loss, nanti buyback di bawah. Bisa seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau sampai bawah juga ya silahkan, sekitar 7,8%.
Jadi seperti itu. Untuk Indi yang sudah punya tetap hot aja. Dan ingat, pasang trailing stop. Kalau misalnya Indi tutupannya hari Senin di bawah 1500, mending profit taking daripada dibawa turun lebih dalam. Tapi kalau punya strategi lain, ya silahkan aja. Karena Indi ini masih arahnya ke atas dan akan uptrend. Ya, tergantung masing-masing bagaimana strateginya untuk mencari cuan. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang hari ini juga naiknya cukup signifikan 6,6% ke harga 1.500. Kalau dilihat transaksi asing hari ini juga net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro juga akhirnya breakout dari 1.400 lagi setelah Januari 2021. Jadi sekitar 8 bulan yang lalu dia mampu breakout, tapi akhirnya gagal dan kembali turun. Dan semoga ini menjadi momentum karena 1.400 itu merupakan bisa dibilang support kuat Indi. Dulunya itu resisten yang sering di breakout namun terus gagal. Ya semoga aja ini momentumnya pas mendekati akhir tahun, Adro arahnya ke atas. Target selanjutnya itu 1.650 sampai 1.800 terdekat. Kalau ditarik dengan Fibonacci, nih bisa 1.550 dulu juga bisa nih ya. Nah ini terus lanjut bisa sampai kalau melihat histori sebelumnya 1730 1750 lah. Nah target kenaikan. Jadi seperti itu untuk Adro. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya udah ketinggalan karena sudah mendekati area resisten 1.535 sampai 1.550. Nanti belinya Indi nunggu koreksi. Pasti dikasih kesempatan. Yang penting sabar ya. Biarkan dananya di RDN dulu, cari momentum yang bagus, buy. Jangan maksa di harga tanggung belinya karena kalau dibawa turun dan dia konsolidasi di area support itu makin lama. Mending belinya di support lebih aman. Atau belinya buy on breakout. Seperti halnya kemarin kalau mau beli buy on breakout ya bisa harus. Jadi seperti itu. Untuk Adro langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang hari ini ditutup naik tipis 1,23% ke harga 2.450. Kalau dilihat transaksi asing, PTBA ini terus di net buy asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA kena area profit taking juga ya. Ini akan area resisten nih di sekitaran 2.500. Dia kena profit taking dan juga hari ini membuat gap dan bisa dibilang doji dan ekornya ini panjang ya. Jadi ada peluang koreksi dulu. PTBA hari Senin retest 2.400. Kalau trendline downtrendnya ini sudah dikonfirm breakout karena dia sempat retest setelah gagal 2.400 dan membuat candle hammer ini ya di tanggal 21 September dan rally. Memang ada gap kecil saat naik di hari Kamis ya, kemungkinan ditinggal lah. Yang penting nggak jebol 2.400. Harusnya 2.400 ini dipertahankan dan toleransinya ya gapnya ini aja 2.350. Lebih dari itu dia akan kembali bahkan bisa ke 2.200. Jadi seperti itu untuk PTBA. Apakah bisa spekulasi buy? Tunggu di bawah aja di 2.400, 2.410. Coba antri di situ aja dan kalau dia tutup di bawah gapnya ini di 2.350, ya udah cut loss dulu. Ini nggak usah dipakai nih supportnya. Ya bisa juga lah kalau sampai 2260 toleransinya, cuman cukup dalam ya. Nih beli di 2410, cut lossnya 6%. Nih kalau mau seperti ini juga ya silahkan, nggak masalah. Jadi seperti itu. Untuk PTBA, MACD-nya mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat dan PTBA juga membentuk lower high 2 sudah, higher high 2. Ya ini berarti bisa dikatakan uptrend. Jadi seperti itu. Untuk PTBA target kenaikannya kalau bullish 2.800. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari ini malah terkoreksi tipis 1,46% ke harga 18.450. Kalau dilihat transaksi asing, net L
Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG ya wajar aja dia koreksi setelah naik cukup tinggi ya 2 hari, bahkan 3 hari dari 17.500 sampai tertingginya di 19.000. Jadi ya hampir 10% dan dia koreksi ya masih wajar. Dan juga terlihat dia akan membentuk candle bearish engulfing nih. Candle hari ini menutup penuh candle hari sebelumnya dengan candle merah dan juga ada gap di 18.150. Jadi hari Senin juga ada peluang tutup gap. Apakah bisa turun lagi dari 18.000? Bisa, tapi kecil karena potensi ITMG akan kembali uptrend. Targetnya bahkan kalau sesuai teori cup and handle-nya ini kan terlihat cup and handle 24.000 targetnya dan bahkan menutup gap dividennya di 2019. Jadi ITMG ini menarik ya, tapi terdekatnya dulu aja 22.000 ya, terdekat 20.000 dan kemudian 22.000. Jadi peluang besar 3 bulan ke depan itu ITMG mengarah ke 24.000, tapi itu mengarahnya aja dan belum tentu sampai dan juga tergantung IHSG. Kalau IHSG strong bullish ya potensi sampai ITMG 24.000 di akhir tahun. Tapi ini disclaimer on. Silahkan pakai strategi masing-masing bagaimana cara mencari cuannya di ITMG. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham kelima. Ada UNTR yang hari ini ditutup naik 4,74% ke harga 22.075. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net buy. Nilainya juga cukup signifikan dan menutup net sell-nya seminggu ini. Jadi bisa diakumulasi net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR diakumulasi oleh broker asing RXCSAK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR sebelumnya dia membentuk candle bullish pennant dan secara teori kan dia harusnya turunnya sesuai pennantnya ini. Tapi nggak sampai dia langsung rebound. Jadi itu pertanda nggak selalu pola itu sesuai dengan analisa. Yang penting kuncinya itu ya support resisten klasik yang tarik garis lurus seperti ini aja. Tuh yang menandakan. Ini kan saya gambar kemarin seperti ini. Toleransi itu support 2-nya 20.000 jangan sampai jebol. Ternyata dia sampai 20.300 dah mantul lagi. Kalau beli dari bawah itu sudah lumayan juga ya. Saya juga nggak beli kemarin, nggak lihat 8% nih kalau beli dari bawah. Ya, anggap aja belinya di 20.500 lah. Jangan sampai bawah-bawah. Ya lumayan 7%. Dan arahnya ini UNTR akan uji resisten EMA 200 di 22.300. Kemana arahnya untuk UNTR ini kan double bottom, area konsolidasinya nih targetnya itu 23.300 sampai 24.000 ini kemungkinan bisa dicapai. Apakah ini akan membentuk pola? Bisa juga seperti ini nanti di sini nanti dia retest mungkin area 21.000 21.500 ini baru. Mungkin di bulan Oktober dia coba uji resisten 24.000 gagal dia turun membentuk shoulder sebelahnya baru naik. Bisa seperti itu ya, tapi itu kan cuman pola. Yang pasti lihat candlestick dan support resisten klasik ini yang lebih valid menurut saya. Ya pola-pola itu sama aja. Jadi seperti itu. Untuk UNTR arahnya ke atas seminggu ke depan targetnya uji resisten dulu EMA 200-nya. Langsung saja ke saham ke-6, ada Doit yang hari ini ditutup naik 6,08% ke harga 314. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit seperti analisa saya sebelumnya, dia nggak valid double karena reject area neckline 290 dan mantul. Hari ini melanjutkan kenaikan gap up. Dan kondisi seperti ini kemana arahnya? Ya sepertinya masih bisa ke atas targetnya terdekat 320. Hari ini dia menyentuh ya 320 namun kena profit taking mungkin. Jadi seminggu ke depan juga masih ada peluang uji resisten 320. Nah memang ada support minor di 310 ini ya. Ya tarik sini aja lah. Nih ya yang berapa kali diuji. Ya ini bisa menjadi support minornya
untuk Doit. Nah, jadi kalau Doit nanti gagal breakout atau hari Senin dia malah false breakout, kembali turun dari 310, ya dia akan tektokan lagi dan potensi menutup gapnya ini di 296 kalau false breakout. Nah, kalau melanjutkan kenaikan, ya tadi saya bilang 320 terdekat atau 324 ini ya, 324 dan bisa sampai 340. Kalau ditarik dari atas, ya bisa dikatakan Doit sudah mematahkan trend line downtrendnya. Ya bisa uptrend nih Doit, tapi kuncinya nih 320 nih. Kalau confirm breakout 320 ya 314 320 nih lah. Kalau confirm breakout bergerak di atas 310, rally lagi Doit dan arahnya 340 terdekat dan sampai 380. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas membentuk golden cross. Volume hari ini meningkat yang signifikan. Jadi harusnya tetap arahnya ke atas minggu depan. Tapi mungkin ada koreksi dulu, uji support 310. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Harum yang 2 hari ini sangat harum ya. Hari kemarin arah, hari ini hampir arah lagi. Dan hari ini naiknya 18,53% ke harga 7.675. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum hari ini diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum seperti gambaran saya juga, akhirnya dia mengakhiri masa konsolidasinya yang terbentuk dari Maret 2021. Jadi dia sudah hampir 6 bulan konsolidasi dan akhirnya breakout. Tapi perlu Bapak Ibu perhatikan, di atasnya ini kan ada range konsolidasinya lagi. Nih, satu step di atasnya. Jadi di area ini dia bisa konsolidasi dulu. Nah, seperti ini, dan terlihat juga setelah naik tinggi beberapa kali, dia bisa koreksi juga dalam. Jadi tetap hati-hati. Kalau yang sudah punya, pasang trailing stop atau jaga-jagalah. Yang penting nggak jebol 7.000. Kalau saya lihat kitaran 7.000 ini, kalau nggak jebol ya masih bisa lah dia bergerak di atas ini. Mungkin bisa konsolidasi di atas ini juga bisa dia. Asal nggak jebol 7.000. Tapi kalau jebol 7.000 ya ada peluang menutup gap di 6.500. Jadi seperti itu. Untuk Harum juga dari minggu kemarin saya sudah rekomendasikan di grup. Lagi dia di 5.300, di 5.200 ini saya suruh beli. Dan ya minggu ini akhirnya panen. Jadi seperti itu. Untuk Harum cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.